Kelemain anu ya. Selanjutnya siapa Mbak? Mbak Dinta. Wis dinilai Pak Reza. Sudah. Ibu Nurmila Sari, Bapak Ibu. Oh ya. Sebentar ya Mbak ya, aku saya belum masuk ke sana. Nggih. Tunggu dulu ya. Bentar aja. Kurang berapa Mbak Dinta? Kurang 4 apa 5? 5 peserta Bapak. Selesai paling ini nanti cepet kan? Ya, tadi kan molor tadi. Problem tadi pagi. Nurmila ya. Nurmila Sari ya, Mbak Lintang ya. Nurmila Sari. Nggih, benar Ibu. Belum anu sih. Nanti kalau saya lupa menanyakan RPP keberapa yang dipresentasikan, ini anu ya. Saya mesti lupa. Oh iya. Belum anu. Saya back to kok lupa pakai anu. Jadinya balik lagi. Komprehensif. Siapa sih? Kok bisa? Ya sudah, nggak apa-apa Pak Reza. Mbak Lintang sudah nggak apa-apa di anu aja. Di ini. Diundang. Kualitas air dan hama penyakit. Iya Mbak Lintang, nggak apa-apa Mbak Lintang, sudah Mbak Lintang. Silakan diundang pesertanya. Sudah Ibu, sudah masuk sepertinya. Selamat siang Bu Nurmila Sari. Selamat siang. Terus Oh iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebentar Bu, saya ganti backgroundnya dulu Bu. Mohon maaf saya nggak pakai background Ibu, karena kalau pakai background malah nggak kelihatan saya. Oh gitu. Kalau saya harus pakai background nggak Bu? Ibu silakan. Ibu kelihatannya bagus kalau pakai background. Saya coba dulu ya Bu. Ya, jelas Ibu. Dari mana asalnya Ibu? Kalimantan Timur Bu. Kalimantan. Dari SMK berapa? SMK berapa? Saya ini mengajar di SMA Bu, cuma saya lulusan perikanan gitu loh Bu. Jadi mau tidak mau sertifikasinya harus vokasi perikanan. Oh begitu. Oh iya iya. Tapi mengajarnya di SMA apa Bu? Mengajar apa Bu di SMA? Saya mengajar biologi Bu di SMA. Masih ada hubungannya ya dengan perikanan. Monggo silakan Pak Riza untuk dimulai. Sudah siap Bu Nurmila Sari? Suaranya kecil Pak Riza. Oke, sudah siap Bu Nurmila Sari? Sudah siap? Insya Allah siap Pak. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini ya, kita melanjutkan uji komprehensif ya, session kedua untuk Ibu Nurmila Sari. Saya sampaikan Ibu, di sini penguji pertama adalah saya ya, Bicara Manakin, kemudian penguji kedua adalah Ibu Sri Dwiastuti. Berkaitan Maaf Pak Riza, suaranya kecil sekali Pak. Pak Riza volumenya ya.
Sudah Oh, full. sudah ya? Volume saya sudah 100 loh. Volume saya juga sudah full itu. Saya coba pakai. Coba saya pakai headset ya. Saya juga. Tes 1, 2, 3. Sudah lebih. Sudah lebih jelas, Ibu? Ya, sudah. Sudah ya, lebih jelas ya. Oke, baik. Ya, perlu saya sampaikan, Ibu Nur Milasari, untuk ujian komprehensif pada siang hari ini, itu nanti ada beberapa uji yang meliputi praktek pembelajaran dengan siswa imajiner, yaitu nanti di sini Ibu akan mempraktekkan pengajaran ya tanpa dengan siswa imajiner itu maksimal 10 menit. Nanti ketika sudah 8 menit atau kurang 2 menit, nanti saya kasih aba-aba raise hand. Di sana nanti ada raise hand, itu artinya pengajaran Ibu kurang 2 menit. Artinya segera untuk kemudian dilakukan penutupan atau closing. Ya. Di praktek pembelajaran ini seperti peer teaching, Ibu, tapi ini dipadatkan lagi. Karena maksimal 10 menit. Nanti terdiri dari ya seperti biasa pendahuluan, kemudian penyampaian materi, ya, dan kemudian penutupan. Itu praktek pembelajaran. Kemudian setelah itu nanti akan ada uji lagi ya tentang jawab Ibu berkaitan dengan materi esensial, kemudian penguasaan advance material, kemudian penguasaan pedagogis, penguasaan HOTS, dan penguasaan IPEK atau TPACK. Nah, itu yang nanti akan diuji pada uji komprehensif. Total waktunya semuanya itu adalah 30 sampai 35 menit maksimal. Nah, pas tanya jawab nanti itu maksimal per pertanyaan diusahakan 4 menit maksimal. Satu pertanyaan sekitar 4 menit. Nanti ada sekitar bisa 6 atau 7 pertanyaan nanti. Begitu Ibu Nur Milasari. Nah, nanti ini untuk yang RPP yang mau dipresentasikan, mau dibuat untuk praktek mengajar ini, itu RPP yang berapa ya, Bu? Yang RPP 1, Pak, untuk kualitas air dan hama penyakit. Oh, kualitas air dan Hama penyakit. hama penyakit ya. Oke, baik. Ya, sebelum kita mulai supaya dimudahkan dan dilancarkan, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sudah siap, Ibu Nur Milasari? Insya Allah, Pak. Ya, Siap. jangan grogi, Bu, santai saja ya. Dan diperhatikan waktunya. Nanti kalau ada raise hand dari saya, artinya itu waktu kurang 2 menit ya, untuk yang praktek mengajar ini. Ini Ibu mau menampilkan PowerPoint apa tidak? Boleh, Pak, saya tampilkan PowerPoint, Pak. Oh gitu. Apa tidak usah aja? Khawatir. Terserah Oh, Ibu. Bu. Boleh juga sih kalau misalnya memang Ya, tidak. tidak mengganggu ya. Jadi waktunya mungkin bisa diperhitungkan. Mungkin kalau PowerPoint waktunya mungkin agak lebih lama ya. Iya, Iya. terpotong biasanya persiapannya. Nah, silakan Ibu kalau jadi tidak perlu menampilkan ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Ya, silakan dimulai sekarang. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum semua. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat semua, Nak ya. Ya, Ibu juga sehat, Nak. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita bertemu lagi, Nak ya. Rindu sebenarnya Ibu, Nak, kita ketemu lagi bertatap muka seperti dulu, tapi karena masa pandemi seperti ini, mau tidak mau ya kita harus tatapnya sekarang tatap maya, tidak lagi tatap muka seperti dulu. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir, Nah ya, hingga kita bisa tatap muka, bercanda lagi bersama, bergabung lagi bersama, belajar bersama lagi di dalam kelas. Baik, saya minta salah satu dari siswa kami
Minta tolong Jidan mungkin bisa bantu saya untuk pimpin berdoa dulu, nak. Oke, terima kasih Jidan. Baik, ini saya lihat dari yang hadir sekarang sepertinya Gatra dengan Irma belum masuk ya. Nah, itu alhamdulillah Gatranya sudah masuk. Halo Gatra, Irma, ya alhamdulillah akhirnya hadir semua hari ini. Terima kasih sudah hadir di kelas Ibu hari ini. Terima kasih Daya. Oke, sekali lagi Ibu berharap semuanya sehat, bisa belajar di masa pandemi seperti sekarang ini, bisa tetap semangat belajarnya anak-anak Ibu, dan bisa tetap berprestasi walaupun di masa pandemi. Baik, kita mulai pelajaran kita untuk mata pelajaran kualitas air dan hama penyakit, dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengukuran kualitas air. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kita nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bersemangat masih, dan kita akan mulai lagi pelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi jenis dan alat pengukuran parameter kualitas air secara tepat. Kemudian kalian mampu merinci prinsip kerja dari penggunaan alat pengukuran kualitas air dengan tepat, juga mengukur kualitas air dengan benar. Baik, sekarang di sini ada Ibu tampilkan gambar. Silahkan Anda amati, silahkan kalian amati. Pernah tidak merasa diperiksa suhu tubuhnya seperti ini? Baik, pernah ya nak ya? Ini gunanya untuk apa? Untuk pengukuran suhu ini. Baik, untuk mengetahui suhu tubuh kita. Nah, di situ kita lihat, di situ ada alat. Alatnya apa namanya nak ya? Betul, Gatra, termogan, benar. Nah, di sini ada alat yang digunakan untuk mengukur. Berarti ada parameter yang akan diukur dengan menggunakan alat tersebut, dengan ada skala yang ada di dalam alat tersebut. Baik, sekarang mari kita amati video berikut. Sudah diamati semuanya nak ya? Sekarang tugas kalian adalah buat pertanyaan dari hasil pengamatan kalian tadi, buat beberapa pertanyaan mengenai video yang kalian amati tadi. Oke, sekarang saya lihat Salsa itu sudah siap. Salsa mau menjawab, Salsa? Oke, silakan Salsa. Pertanyaannya kira-kira apa ya Salsa? Apa yang menjadi penyebab ikan mati massal? Oke. Satu, Salsa. Ada lagi siapa? Edwin? Ya, Edwin. Apakah cuaca buruk akan mempengaruhi kualitas air di Waduk Jatiluhur? Bagus. Ada pertanyaan lain kira-kira yang mau diajukan? Nah, Irma? Apa pengaruh cuaca buruk terhadap kematian massal ikan tadi? Betul. Ada lagi? Hendra, bagaimana proses upwelling itu terjadi? Wow, luar biasa pertanyaan anak-anak Ibu ini. Terima kasih. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda dapatkan tadi, dari hasil pengamatan tadi, saya yakin kalian bisa melihat apa yang terjadi di Waduk Jatiluhur tadi. Nah, bahwa pada saat terjadi cuaca buruk selama beberapa hari di Waduk Jatiluhur tadi, akhirnya menyebabkan
cahaya matahari itu tidak bisa menembus dasar perairan sehingga proses fotosintesis tidak bisa terjadi, akhirnya upwelling itu terjadi. Oke, luar biasa anak-anak Ibu. Kalian bisa mengamati dengan baik. Baik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang parameter-parameter kualitas air, dan di pelajaran minggu lalu saya yakin kalian sudah tahu apa saja yang menjadi parameter biologi. Oke, betul Nia. Yang menjadi parameter biologi itu ada nekton, ada bentos, ada plankton, benar. Oke, baik. Tidak? Betul, fisika itu ada ada kecerahan, kemudian ada kedalaman, benar, baik, benar. Kemudian yang kimia, Salsa. DO, O2, karbon dioksida, salinita. Oh, luar biasa, hebat anak Ibu. Ternyata kalian belajar, ya. Ternyata kalian belajar dengan baik. Dan ini kita akan lihat di penugasan. Anda lihat sekarang video yang akan saya tampilkan ini. Baik, sudah diamati anak ya? Apa itu yang dilakukan oleh kakak-kakak yang ada di video tadi? Benar, melakukan pengukuran parameter kualitas air, betul. Baik. Nah, saya mau lihat apa yang sudah kalian amati tadi. Betul. Untuk mengukur pH, kita menggunakan pH meter atau pH kertas lakmus universal, betul. Kemudian benar, untuk mengukur kedalaman, untuk mengukur kecerahan kita menggunakan Celsius, betul Nia, hebat, luar biasa. Kemudian untuk mengukur suhu, yaps, benar, kita menggunakan termometer, betul, hebat, luar biasa anak-anak Ibu. Baik, ternyata dari hasil penugasan yang saya berikan tadi, kalian mampu untuk mengamati, oh ternyata benar untuk mengukur suhu suatu perairan, kita menggunakan termometer. Dan tadi ada pertanyaan, kenapa termometer itu, pengukuran suhu dalam kolam budidaya itu penting? Bagus, ya. Ternyata memang suhu dalam suatu perairan itu sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena apabila terlalu tinggi suhu, apa tadi Gatra? Betul, apabila terlalu tinggi suhu atau terlalu rendah suhu, maka proses metabolisme tubuh yang ada di dalam tubuh ikan yang kita pelihara dalam kolam budidaya pasti akan terhambat. Luar biasa, hebat anak-anak Ibu. Terima kasih. Akhirnya saya simpulkan bahwa kita bisa menarik kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini bahwa untuk parameter kualitas air untuk kita mengetahui, maka ada proses pengukuran kualitas air yang harus kita lakukan supaya proses budidaya yang ada di dalam kolam perikanan kita itu nanti pasti akan berhasil. Baik, seperti itu pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Baik, ya. Oke, nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, saya minta lagi bantuan dari Gatra Wahyudi. Tolong bantu saya untuk memimpin berdoa. Nah. Terima kasih. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, anak-anak Ibu. Salam. Ya, terima kasih Bu Nuri Nasari. Waktunya pas. Pas.
Untuk Mudah-mudahan selanjutnya pas ya, Pak, Bu ya. Nur, ya sudah pas. Selanjutnya untuk Bu Nurmasari itu kita memasuki uji tentang materi esensial, yaitu bidang perikanan, ya, terutama adalah yang sudah Ibu sampaikan di RPP yang sekarang dipresentasikan oleh Bu Nurmasari. Baik Ibu, ini kan tadi berkaitan dengan kualitas air ya, kualitas air. Ya, tolong Ibu sebutkan jenis parameter kualitas air itu fisika, kimia maupun biologi apa saja yang menjadi parameter fisika, kimia dan biologi. Yang menjadi parameter fisika untuk dalam sebuah perairan, Pak, itu yang jadi parameter pengukurannya itu adalah kecerahan, kemudian kedalaman, sorry, Pak. Sebentar, Pak. Menjadi pengukuran untuk fisika itu kecerahan, kemudian kedalaman, warna, kemudian aduh kok blank. Kalau yang di laut itu biasanya apa itu? Di laut, di sungai, itu apa? Yang sering diukur. Yang menjadi parameter yang diukur itu intensitas cahayanya, kemudian salinitas, kemudian kecepatan arus. Itu salinitas apa? Fisika. Sorry, Fisika apa biologi? Kecepatan arus, kemudian debit air, yang menjadi kekentalannya, itu yang jadi parameter fisika. Ya. Kimianya? Untuk parameter kimia itu ada karbon dioksida, kemudian nitrat, nitrit, fosfat, pH, oksigen terlarut, kemudian BOD, COD, biochemical oxygen demand, kemudian chemical oxygen demand, total amoniat nitrogen yang ada di dalam perairan, alkalinitas, kesadahan, Pak. Oke. Kalau yang biologi? Untuk parameter biologi itu ada plankton, kemudian bentos, nekton. Itu aja. Ya, kalau di dalam plankton itu kan ada zooplankton dan fitoplankton, Pak. Ya, saya cukup Bu, mungkin Bu bisa menambahkan. Iya, terima kasih Pak Riza. Ibu Nurmilasari, Ibu mengajar ini ya, pengelolaan kualitas air ya Bu ya ini ya. Ya. Manajemen kualitas air atau pengelolaan kualitas air. Yang di sini ada materi tentang praktikum. Sebenarnya saya tanya Bu, ini daring atau nanti luring Bu? Ini RPP ini saya buat 2 paket Bu. Kemarin untuk pertemuan pertama itu daring, kemudian untuk praktikumnya itu luring Bu. Blended berarti ya? Blended learning ya. Iya, ya. Untuk materi yang pengukuran kualitas air, yang untuk praktikum apa saja Bu yang akan dilakukan? Yang akan saya lakukan nanti rencananya untuk mengukur kecerahan Bu, kemudian mengukur suhu, kemudian juga ini saya masih lihat dulu di dalam laboratorium itu untuk reagen-reagennya, karena memang kami tidak punya deometer, bisa tidak saya menggunakan titrasi dengan metode Winkler itu Bu. Rencananya untuk DO. Yang biasanya dilakukan apa Bu? Pengukuran kualitas air yang sudah biasa dilakukan di sekolah? Kalau yang pernah dilakukan itu paling hanya sekedar untuk parameter fisika aja Bu, misalnya kedalaman, kemudian kecerahan, melihat warna air, kemudian pengukuran suhu, seperti itu aja Bu.
pernah memang kami melakukan praktikum itu di bekerja sama dengan Universitas Mula Warman, tapi itu pernah sekali saja kami ke sana, setelah itu tidak pernah lagi. Jadi untuk mengukur untuk menggunakan karena kita tidak punya planktonet, jadi kebetulan waktu itu hanya di situ kita menggunakan planktonet. Kemudian anak-anak melihat plankton itu seperti apa di bawah mikroskop. Begitu. Jadi untuk suhu sudah bisa ya Bu ya Iya. biasanya kalau suhu pakai apa Bu? Termometer biasa aja ya, pakai di lab atau ada yang lain mungkin? Ada termometer termometer air termometer raksa ya Bu ya, yang panjang itu Bu, itu yang biasa kita pakai. Itu yang dipakai ya. Nah, kalau untuk parameter kimia ini selama ini belum pernah diamati. Parameter kimianya itu kita gunakan yang untuk pengukuran pH Bu. Kita pakai pH lakmus universal itu Bu. Lakmus ya. Iya. Itu Bu tidak mungkin bisa diusahakan untuk mengukur dengan test kit itu loh Bu, ada misalnya untuk nitrat, nitrit, itu mungkin bisa anak-anak itu dibelikan test kit untuk nitrogen, untuk nitrat, untuk nitrit, kemudian untuk klorin gitu ya, sehingga anak-anak mungkin bisa ada pengalaman tambahan untuk mengukur kualitas air, tidak hanya sekedar fisika saja mungkin ya, bisa diketahui gitu. Di kolam-kolam bisa dipraktekkan, di kolam-kolam punya sekolah, mungkin seperti itu. Tapi ya, kan Ibu biologi ya. Iya, tapi untuk sementara ini yang saya tahu di SMK SMK yang nanti tempat saya akan PPL itu Bu memang baru, jadi karena itu nanti itu belum ada peralatan seperti yang Ibu sebutkan tadi. Iya. Ya ini karena memang Ibu mengajarnya di SMA ya, sehingga untuk PPL harus mencari SMK ya. Iya, jadi benar. Ya sesuai dengan apa yang ada di sana ya Bu ya. Jadi iya betul Bu. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Saya kembalikan ke Pak Riza. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya Bu Limasari berkaitan dengan advance material ya. Advance material. Ibu kan kalau di dalam materi ajar itu kan ada yang materi normal ya, dan kemudian ada materi yang advance. Biasanya kalau materi advance itu diberikannya kepada siapa itu? Untuk advance material itu pada siswa pun saya berikan Pak, seandainya memang ada misalnya pada pengayaan itu saya berikan advance material untuk informasi terbaru bagi siswa seperti itu Pak. Oh, itu biasanya dari sumbernya dari mana? Biasanya bisa jadi dari jurnal-jurnal, bisa jadi bisa juga pernah saya lakukan itu, tapi kebetulan pada siswa saya yang non SMK ya Pak ya, yang saya berikan berupa video YouTube, jurnal-jurnal seperti itu Pak. Ya, baik. Bu, ada tambahan Bu? Advance material. Untuk advance material saya kira cukup Pak Riza. Ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pedagogi. Pak Riza mau tanya dulu? Dulu nggak apa-apa. Oh ya, saya dulu ya. Ya, Ibu Nurmila Sari. Sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu untuk sesi pertanyaan dari materi pedagogik ya. Ya, saya sudah melihat di RPP Ibu itu sudah mencantumkan 4C, kalau tidak salah ya. Ada 4C di masing-masing tahapan lintasnya. Nah, saya ingin tahu Bu, bagaimana cara Ibu mengevaluasi pada yang bagian kolaboratif.
Baik, Bu. Untuk melihat ability to work collaboratively untuk pada peserta didik, itu biasanya akan terlihat gampang pada saat proses diskusi, Bu. Proses diskusi, kemudian proses pengamatan, di situ siswa bisa terlihat mampukah mereka bekerja sama dengan rekan sejawatnya seperti itu, Bu. Ya. Untuk evaluasinya, instrumen bentuknya seperti apa, Bu, untuk kolaboratif ini? Misalnya pada Iya, mereka bisa bekerja sama atau tidak, gitu. Apakah ada penilaian di situ? ada, Bu. Misalnya pada saat pengukuran seperti untuk pengukuran kualitas air seperti ini, bisa pada saat mereka melakukan proses pengukuran kecerahan misalnya, Bu. Jadi ada salah satu yang mencatat, kemudian ada salah satu yang melakukan proses pengukuran, kemudian nanti dilihat bagaimana kekompakan mereka pada saat bekerja, pada saat melakukan pengukuran tersebut, apakah ada kesalahpahaman dari mereka. Kalau misalnya memang tidak ada, berarti mereka mampu untuk melakukan kerja secara kolaboratif seperti itu, Bu. Ada scoring penilaian, misalnya ini mampu kolaborasi, yang ini tidak, itu, atau bagaimana secara apa? Ada penilaian secara individu itu ada, Bu, untuk melihat kinerja mereka. Jadi kalau misalnya mereka bekerja mampu bekerja sama, maka poinnya 4. Kemudian bekerja bersama-sama tapi misalnya bekerja berdua atau bekerja dengan kelompok tapi ternyata punya pemikiran masing-masing, oh itu nanti skornya sekian, seperti itu. Ada ya, Bu, ya, instrumen evaluasinya ya. Oke, monggo silakan Pak Riza kalau ada masukan, kalau ada pertanyaan untuk pedagogi. Masih mute, Pak. Pak Riza masih mute. Ya, baik. Dari misalnya keterampilan yang harus dimiliki di abad 21, itu kan ada 4C ya, Bu, ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwi, yaitu berkaitan dengan kritikal, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Ya, menurut Bu Nur Milasari itu, dari unsur 4 tadi itu yang menarik itu yang mana? Terus alasannya apa? Untuk 4C dalam pembelajaran abad 21 itu punya karakteristik masing-masing, Pak. Yang mana yang paling menarik itu memang berat untuk saya mengatakan, karena memang masing-masing masing-masing parameter dari critical, creativity, communication, kemudian sampai collaborative itu punya karakter masing-masing yang yang nanti bisa membangun kemampuan siswa, kemampuan peserta didik untuk bisa memaksimalkan proses pembelajaran mereka, Pak. Cuma kalau misalnya memang disuruh memilih, saya itu lebih ke siswa mampu untuk berpikir kritis dan bisa mengkomunikasikan dengan baik, Pak. Seandainya boleh memilih. Biasanya contohnya apa dalam pembelajaran itu? Ibu melakukan apa untuk untuk parameter critical thinking dan problem solving itu, misalnya pada saat seperti tadi proses pembelajaran saya tampilkan satu video tentang yang berbasis masalah, kemudian mereka berusaha untuk mencari informasi yang berhubungan dengan video yang saya tampilkan, kemudian mereka juga berusaha mencari titik-titik mana yang akan menjadi problem solving-nya, Pak. Ya, cukup, Bu Iwi, saya. Ya, terima kasih Pak Riza. Ya, Bu Nur Milasari, kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu
pertanyaan tentang HOTS ya. Ya, Ibu, di sini saya melihat KD Ibu itu yang diambil adalah KD menganalisis ya Bu ya. Analisis. Kalau tidak salah menganalisis ini sudah C4 ya. Iya. Nah, kalau di sini saya melihat C4 ini diturunkan KD-nya pada indikator pencapaian kompetensi. Jadi tidak setara gitu. Jadi di sini KD-nya sudah menganalisis, tapi pada indikator ini masih menentukan. Jangan-jangan saya salah. Iya, kalau menurut saya ini menentukan jenis alat dan bahan serta prinsip kerja kualitas air mungkin sudah di KD sebelumnya ya, kalau tidak salah ya. Karena ini sudah menganalisis kualitas air, jadi dianggap mereka sudah tahu apa alat dan bahannya kalau tidak salah ya. Jadi ini balik lagi ke C3 setelah C4, jadi turun. Kalau ini sudah betul ya merinci, ya kemudian ya ini C3 lagi Bu. Nah ini HOTS-nya ini cuma C4 kalau tidak salah ya Bu ya. Iya. Cuma satu. 1+1 Bu. Iya. Kalau di sini ini juga Ibu yang ini sudah mengidentifikasi yang ini sudah betul. Tapi kemudian ini masih menunjukkan penunjukan itu di P3 ya Bu ya, bukan Iya. P2 ya. Bukan. Menunjukkan P3 ya. P3. Oke. Ya. Jadi mungkin yang tadi yang di atas untuk pengetahuan itu mungkin ya masih belum HOTS ya, HOTS-nya masih 1. Iya, malah baru 1 betul Bu. Iya, mungkin nanti untuk PPL mungkin bisa dipertimbangkan lagi Bu untuk agar jangan sampai jadi C1 jadi C2 atau C3. Kalau bisa di HOTS-kan semua Ibu ya. Baik Bu. Kalau bisa memungkinkan ada HOTS, jadi jangan ada yang HOTS. Oke. Nah, itu saran aja Bu, yang ini pertanyaan. Ibu kan membuat penilaian itu berdasarkan evaluasi ya Ibu ya. Evaluasi baik itu pengetahuan atau keterampilan. Nah, yang saya tanyakan di sini evaluasi pengetahuan. Nah, itu Ibu kan membuat soal ya, yang contohnya itu ada pada soal evaluasi itu kalau saya lihat itu. Nah, Ibu mungkin bisa sebutkan soal mana Ibu yang sudah berbau HOTS? Untuk soal yang HOTS untuk ranah kognitifnya di sumatif itu ada pada sebentar. Saya lihat dulu di satu aja contoh soal yang HOTS ini. Di sini untuk soal HOTS yang ada di soal saya itu misalnya pada soal sumatif yang nomor 8 untuk pengukuran tentukan langkah yang sesuai dalam pengukuran kecerahan air, Bu. Ya. Jadi itu mereka berpikir karena mereka harus mengurutkan ya Ibu ya itu ya. Iya, betul, Bu. Tidak salah mengurutkan sehingga ada proses berpikir dari sana. Iya, benar. Kalau yang lainnya Bu bagaimana? Saya melihat yang lainnya belum HOTS ya Ibu ya. Kalau dari saya lihat pertanyaannya sederhana, jadi ini belum mengajak siswa untuk critical thinking. Jadi seperti nomor 1, alat yang digunakan untuk nomor 9 dan nomor 10 itu ranahnya juga C4, Bu. Nomor 9, persyaratan suhu air yang baik. Iya, mungkin ya Bu, tapi soalnya belum Ibu. Mungkin kalau bisa ini soal sudah ranahnya HOTS, tapi soalnya yang Ibu bikin belum HOTS.
karena langsung persyaratan suhu yang Oh, suhu pancingannya ya baik. Bu ya, yang belum Bu ya. Betul, Iya, betul. iya. Jadi harus ada mungkin dikasih case study sedikit sehingga Iya, anak-anak iya. ada proses berpikirnya nggak langsung oh iya tahu persyaratannya ini suhunya sekitar Siap Bu. ya. Oke, Untuk siap, mungkin saya perbaiki. untuk ya untuk revisi mungkin untuk soal-soalnya ini kalau bisa dibuat yang hot walaupun tidak banyak Bu, tidak harus 10, mungkin 5 saja gitu. Soalnya tidak perlu banyak tapi memuat hot seperti itu. Siap. Ya Bu ya. Siap Bu. Pak Riza ada pertanyaan untuk HOTS? HOTS sudah tadi. Iya. Oh, HOTS belum tadi. Tadi pedagogi, sekarang HOTS. Oh, HOTS ya. Nanti aja. Sudah ya? Sudah. Ya. Oke. Pak Riza, saya lanjutkan. Saya izin melanjutkan ke yang berikutnya, yaitu TIPEK. Pak Riza, TIPEK, ada pertanyaan dulu? Pak Riza? Ya. Ya, monggo silakan. Bu Sari. Apa yang Ibu Sari ketahui tentang TIPEK, TPACK? Oke, TPACK itu atau technological pedagogical content knowledge itu titik berat TIPEK ini adalah pengetahuan teknologi, kemudian pengetahuan pedagogik dan pengetahuan konten yang dapat disatukan dalam sebuah pembelajaran yang efektif dan berhasil dalam sebuah konteks pembelajaran. Seperti itu Pak. Dan TIPEK itu sendiri itu adalah pengetahuan bagaimana cara memfasilitasi pembelajaran peserta didik dengan menggunakan konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi dalam kata lain di sini kita bisa meningkatkan kualitas pendidik yang profesional berbasis teknologi informasi, Pak. Ya, terima kasih Pak Riza. Ya, Ibu, salah satu aja contoh atau salah dua boleh. Teknologi yang dipakai Ibu di dalam memasukkan TIPEK di dalam pembelajaran Ibu. Ada beberapa Bu teknologi yang saya gunakan, misalnya dengan penggunaan web 2.0. Saya menggunakan Moodle, kemudian ada juga saya menggunakan Google Classroom seperti itu. Kemudian untuk melihat video-video itu bisa saya langsung linkkan ke YouTube. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu Nurmilasari. Mungkin cukup kita untuk ujiannya. Selamat kepada Ibu Nurmilasari yang sudah sampai pada tahap menyelesaikan ujian komprehensif. Mudah-mudahan sukses selanjutnya Ibu ya. Mudah-mudahan lulus ya Bu. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih, ya, makasih Bu Sri, makasih Bu Fariza. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurmilasari silahkan meninggalkan ruangan Zoom karena akan dilanjutkan dengan peserta yang lain. Oke, terima kasih Bu Lintang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini BBG? Ya. Untuk peserta selanjutnya, Bu Pujiska, Bapak Ibu, monggo jika ingin dirembukan nilainya dulu. Ya, sebentar ya Mbak Lintang ya. Nggih. Gimana Pak Reza? Kayaknya bisa bagus ya. Apa ada yang kurang tadi? Ya Pak Dek? Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Maksimal? Bisa ya? Iya, bisa. Oke, kita kasih maksimal ya. Ya. Monggo Mbak Lintang. Iya. Masih nunggu dulu. Ya? Termasuk ya Pak Dek? Bu Nurmilasari termasuk yang bagus di kelas. Gitu. Ya. Oke.